Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat belajar semua di playlist baru pada channel Heries Tegami yang diberi nama Informatika Fase E. Nah, playlist ini merupakan seri video pembelajaran Informatika Fase E. Kita masuk ke video bagian pendahuluan di playlist ini yang akan membahas tentang tinjauan mata pelajaran Informatika Fase E. Namun sebelum kita mulai, mari kita kenalan terlebih dahulu. Silakan tuliskan nama sahabat belajar semua di kolom komentar dan boleh ceritakan apa yang membuat sahabat belajar tertarik untuk mempelajari informatika. Topik apa saja yang akan kita bahas dalam video pendahuluan tinjauan mata pelajaran informatika ini? Pertama, kita akan membahas tentang mata pelajaran informatika di fase E. Kedua, capaian umum atau tujuan belajar informatika. Dan topik yang ketiga adalah elemen atau materi yang akan dipelajari pada mata pelajaran informatika di fase E. Kemudian yang keempat, 7 aspek praktek lintas bidang PLB informatika. Dan pembahasan yang terakhir adalah sarana dan media apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti pembelajaran informatika. Nah, pada dasarnya, informatika merupakan cabang ilmu yang mempelajari perancangan sistem komputasi dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Landasan berpikir untuk mempelajari informatika adalah computational thinking atau berpikir komputasional. Pembahasan khusus tentang berpikir komputasional akan dibahas secara mendalam pada materi bab 2. Sedangkan fase E di kurikulum Merdeka adalah fase yang diperuntukkan bagi kelas 10, baik di tingkat SMA, SMK, atau sederajat. Awalnya, informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi, namun saat ini mata pelajaran informatika sudah mulai diajarkan di tingkat SMA, SMP, bahkan sekolah dasar. Mata pelajaran informatika diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, kreativitas, kolaboratif, mandiri, dan literasi digital. Serta dapat menyiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya era revolusi industri 4.0 dan era digital society 5.0. Tujuan atau target capaian pembelajaran informatika secara umum dapat dilihat pada pembahasan topik tentang materi yang akan dipelajari di informatika fase E atau pada slide berikutnya. Di mana pada akhir pembelajaran informatika fase E diharapkan peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak untuk menyelesaikan suatu persoalan kompleks di lingkungan sekitar, serta mampu mengkomunikasikan rancangan produk komputasi tersebut secara lisan dan tertulis. Dalam seri video pembelajaran ini, kita akan membahas elemen-elemen atau materi pada mata pelajaran informatika fase E, di mana ada 9 bab materi yang akan dibahas, yaitu 1. Generic skill atau GS. Bab pertama ini membahas tentang 2 keterampilan umum yang harus siswa persiapkan terlebih dahulu sebelum belajar informatika. 2. Berpikir komputasional atau BK. Bab ini membahas konsep dasar dari berpikir komputasional, yaitu bagaimana menerapkan strategi algoritmik standar dalam menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan efektif. 3. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Bab ini membahas fitur lanjut dan integrasi aplikasi perkantoran yang berbasis offline maupun online yang sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, sistem komputer atau SK. Nah, bab ini membahas peran sistem operasi, cara kerja komputer, dan komponen penyusunan komputer. Kemudian yang kelima, jaringan komputer dan internet. Bab ini membahas tentang jaringan komputer, internet, konektivitas internet, dan proteksi data saat berinternet. Yang keenam, analisis data atau AD. Bab ini membahas konsep dasar dari analisis data hingga visualisasi data dalam bentuk pembuatan grafik atau diagram dengan menggunakan perkakas analisis data, Google Colab, dan Python. 7. Algoritma dan pemrograman atau AP.
Bab ini membahas konsep dasar dari algoritma pemrograman. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana cara mengembangkan program secara terstruktur dalam notasi algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. 8. Dampak sosial informatika atau DSI. Bab ini membahas kasus-kasus sosial terkini dan mengenal berbagai bidang studi maupun profesi dalam bidang informatika dan bidang lain yang menggunakan informatika. 9. Praktek lintas bidang atau PLB. Bab terakhir ini membahas cara mengembangkan proyek yang efektif dan inovatif untuk memecahkan berbagai persoalan di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan dengan sistem komputasi. Nah, jika digambarkan, elemen-elemen mata pelajaran informatika tersebut akan membentuk seperti sebuah bangunan rumah, di mana berpikir komputasional sebagai fondasinya, kemudian SK, JKI, AD, AP, DSI sebagai pilar-pilarnya, dan praktek lintas bidang sebagai plafonnya, serta TIK sebagai atapnya. Pada seri video pembelajaran informatika PAS E ini, setiap elemen akan dibahas secara terperinci dan dilengkapi dengan tutorial praktek. 7 aspek praktik informatika. Ada 7 aspek praktek lintas bidang atau PLB dalam belajar informatika. PLB merupakan kegiatan yang memanfaatkan keahlian bidang informatika yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau tugas di bidang atau mata pelajaran lain. Nah, 7 aspek tersebut tidak harus dipraktekkan sekaligus dalam waktu bersamaan, tetapi bisa dipraktekkan ketika suatu aktivitas membutuhkan aspek tersebut, baik dalam bidang atau mata pelajaran informatika maupun di luar bidang ataupun bukan mata pelajaran informatika. Dari 7 aspek tersebut, 2 diantaranya adalah kemampuan berkolaborasi dan komunikasi. Sarana dan media pembelajaran. Selain perangkat pembelajaran seperti modul atau buku materi pokok BMP Informatika, juga terdapat beberapa sarana atau perangkat yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran informatika. Pertama, diperlukan perangkat komputer baik PC, laptop maupun smartphone yang digunakan untuk kegiatan praktek maupun mengakses materi pembelajaran. Selain itu, diperlukan juga akses internet tentunya. Kemudian perlu disiapkan juga beberapa program aplikasi penting seperti aplikasi perkantoran Microsoft Office dan aplikasi perkantoran berbasis online Google Workspace yang terdiri dari Google Drive, Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Aplikasi lain yang juga diperlukan adalah aplikasi untuk praktek komunikasi digital seperti Canva dan aplikasi untuk editing video seperti CapCut atau yang sejenisnya. Aplikasi penting lainnya untuk kegiatan praktek adalah Google Colab dan aplikasi pemrograman C++. Seri video pembelajaran ini dirancang untuk membahas materi secara rinci dari setiap elemen mata pelajaran informatika PAS E, dan diharapkan dapat menjadi panduan atau referensi yang berguna bagi sahabat belajar semua dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan informatika. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan ide sahabat belajar di kolom komentar pada setiap bab, ataupun bisa menghubungi saya via email, Facebook, ataupun nomor WhatsApp. Tentunya saya berharap kita dapat belajar dan diskusi bersama. Mari kita mulai pembelajarannya dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.